maka itu berarti kita menyerahkan anak kita seperti domba diserahkan kepada kerumunan serigala itu. Ya, habis itu anak kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita ingin membahas tentang mencerdaskan anak. Dan kita awali dengan sebuah kata-kata syair yang dikemukakan oleh Khalil Gibran, seorang penyair dari Lebanon, yang mengatakan bahwa anakmu bukanlah anakmu, tetapi anak zamannya. Pernyataan ini banyak dikutip oleh kita, dan kalau kita searching di internet, begitu kita tulis itu banyak sekali orang yang mengupas dan merasakan kekaguman dari apa yang dinyatakan oleh Khalil Gibran tersebut. Tetapi benarkah anak kita itu bukan anak kita, tetapi anak zamannya? Kalau dalam konteks Khalil Gibran, seorang penyair Kristen, mungkin ini benar. Kenapa? Karena mungkin ajaran-ajaran yang ada di dalam Kristen memang kita tidak pernah tahu, misalnya dalam Bible itu bagaimana cara mendidik anak. Ya, tidak ada yang jelas. Tetapi bagi seorang Muslim, kata-kata ini sebetulnya mengandung racun. Kenapa begitu? Kalau kita menyerahkan anak kita kepada lingkungan kita pada zamannya, sementara lingkungan dan zaman itu tidak memberikan kontribusi positif dalam perkembangan spiritual, perkembangan intelektual, ibadah, maka itu berarti kita menyerahkan anak kita seperti domba diserahkan kepada kerumunan serigala itu. Ya. Habis itu anak kita itu benar-benar bukan menjadi anak kita. Nah, Islam sesungguhnya mempunyai konsep tentang bagaimana mendidik anak itu. Ya, banyak dari kita, ulama-ulama kita, ya, Rasul kita memberikan teladan yang sangat baik bagaimana cara mendidik anak itu. Dan sebetulnya tanggung jawab siapa mendidik anak itu? Ya. Tanggung jawab siapa? Dalam konsep Islam, ini bukan tanggung jawab zaman, tetapi ini adalah tanggung jawab orang tua. Ya, secara persis ini adalah tanggung jawab orang tua. Apalagi ketika anak-anak itu masih dalam usia anak-anak. Ya, adanya pihak lain seperti guru, seperti lingkungan sosial, itu adalah pembantu di dalam mendidik anak-anak kita. Tetapi tanggung jawab dan tugas orang tua untuk mendidik anak adalah kewajiban paling penting seorang tua kepada anaknya itu. Bukan hanya memberikan nafkah, bukan hanya memberikan uang jajan, ya. Dan inilah yang sebetulnya harus kita sadari bersama sebagai orang tua Muslim, ya. Nah, di sini penting saya kira untuk melihat supaya anak kita ini tidak hanya survive di masa yang akan datang, tetapi juga leading, menjadi pemimpin di masa depan. Ada 3 hal pokok yang harus dikembangkan dan harus menjadi tugas utama yang sangat mulia bagi orang tua itu. Yakni tugas untuk mendidik spiritualnya, ya, mendidik intelektualnya, dan mendidik akhlak bagi anak-anak kita itu. Ya, dan disinilah sebetulnya peran orang tua itu sebagai living kurikulum yang hidup itu. Ini tidak bisa diserahkan kepada pihak lain, sementara orang tua hanya sibuk di dalam mencari pekerjaan atau mendapatkan uang. Ya, betul-betul harus disadari. Dan karena itu menjadi seorang Muslim yang baik, yang nanti akan dimintai tanggung jawab terhadap keluarganya, anak-anaknya, bagaimana mereka mendidiknya, maka ini harus menjadi kesadaran bersama dari orang Muslim itu, orang tua Muslim itu. Tidak boleh menyerahkan kepada zamannya, dan tidak boleh juga
menyerahkan pada lingkungan sekolahnya. Ya, pertama adalah seperti yang saya kemukakan tadi, pendidikan spiritual. Bagaimana sebetulnya pendidikan spiritual itu bisa diajarkan kepada anak-anaknya? Yang pertama adalah kita harus menunjukkan diri juga sebagai seorang tua yang ahli ibadah, yang menjalankan ibadah kepada Allah secara tertib. Dan itu sebetulnya akan terjadi imbas atau memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam pembangunan spiritual anak. Ya, caranya adalah by doing, dengan melakukan itu sendiri, beribadah itu sendiri, mengajak anak kita untuk sholat misalnya, mengajak anak kita membaca Al-Quran bersama-sama. Itu akan mendorong anak-anak dengan akrab untuk menjadi orang yang kuat spiritualnya. Yang kedua adalah intelektual. Apa sih yang disebut dengan bagaimana orang tua mendidik secara intelektual? Bukan itu tugas dari para guru? Oh tidak. Ya, pendidikan intelektual itu bisa dilakukan oleh orang tua dengan merangsang anak kita untuk berpikir. Ya, dan itu juga diajarkan di dalam Al-Quran. Kalau kita banyak mengkaji ayat-ayat Al-Quran, di situ juga banyak dijelaskan supaya kita itu berpikir. Misalnya anak-anak umur 3 tahun, 2 tahun, dan lain sebagainya, kita tunjukkan kepada bulan. Mereka akan segera tahu itu bulan itu apa, bintang itu apa, pohon itu apa, dan kemudian kita sampaikan kepadanya, siapakah yang menciptakan bulan itu, siapakah yang menciptakan pohon itu, dan seterusnya. Dan ketika mereka berusaha untuk menjawab dan tidak mampu, kita dengan akan mudah mengatakan yang menciptakan semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan berkembang intelektualnya. Jadi semakin banyak kita bertanya tentang mengapa, maka anak-anak itu akan berkembang intelektualnya. Yang ketiga adalah akhlak. Ya, akhlak ini juga sebetulnya adalah keteladanan dari orang tua itu. Ya, dan ini sangat berpengaruh dari bagaimana kita mendapatkan rezeki. Ya, kalau orang tuanya itu hanya memberikan uang saja, tetapi tidak menghindari hal-hal yang subhat, apalagi yang haram, oh susah sekali akan membentuk anak kita itu punya akhlak yang baik. Nah, 3 tugas pokok inilah yang saya kira sangat penting dilakukan oleh setiap orang tua Muslim untuk selamat dalam kehidupan dunia dan insya Allah akan selamat dalam kehidupan akhirat itu. Karena itu ya, pesan saya kepada semua orang tua yang Muslim, mari kita sama-sama ya untuk mencerdaskan anak kita itu. 3 dimensi penting tadi, spiritual anak-anak kita, intelektual, dan integritas akhlaknya. Karena ini adalah tugas yang mulia dan tidak boleh dan tidak bisa diwakili oleh pihak lain. Ya, harus orang tua itu sendiri terlibat langsung dan mendominasi bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam itu kepada anak kita. Semoga kita menjadi orang-orang tua yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan anak kita, sehingga ibaratnya seperti menanam sebuah pohon. Kalau pohon itu bibitnya bagus, dipupuk dengan baik, insya Allah kedepannya itu seperti pohon yang besar, akarnya menancap ke dalam bumi, ranting-rantingnya ke langit, dan memberikan buah setiap muslim. Dan itu akan menyenangkan bagi penanamnya, yakni orang tua itu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.